Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat An-Najm sampai ayat yang ke-13. Atau sekarang yang ke-13. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى, dan sungguh dia melihatnya di kali berikutnya. Di sini ada kata ganti orang ketiga tunggal, dua, dia dan nya, dan sungguh dia melihatnya. Ini siapa yang dimaksud gitu. Taib. Hadhihi al-marratu ats-tsaniyah allati ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha Jibrila ala suratihi allati khalaqahu Allahu alaiha. Jadi ini adalah kali kedua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya. Baik. Di kali pertama yaitu di Batha, di Mekah, di padang yang luas. Di kali kedua ini di Sidratil Muntaha. Di kali yang kedua wa kanat lailatal Isra, dan itu terjadi di malam Isra dan Mi'raj. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang ayat ini. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya, melihat Jibril alaihi salam di kali berikutnya di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Jibrila wa lahu 600 janahin." Aku melihat Jibril dengan 600 sayapnya. Yantathiru min rishihi at-tahawilu ad-durru wal yakut, ya, menetes dari bulunya. Rish itu bulu. Menetes dari bulunya, ya, intan dan berlian. Ini menetes itu, mineral-mineral berupa intan dan berlian. Intan dan berlian dalam mineral. Jadi Jibril alaihissalam adalah malaikat yang sangat kuat, seperti yang sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Ditambah malaikat yang indah, ya, penampilannya itu luar biasa, mempesona. Taib. Jadi intan berlian berjatuhan dari sayapnya. Jemaah, benda-benda berharga seperti ini yang dianggap manusia berharga itu tidak berlaku bagi Jibril alaihissalam. Bahkan sampai menetes-netes. Baik. Barang-barang berharga ini
itu kan hanya pada benak manusia saja. Pikiran manusia itu berharga. Bahkan manusia berebut untuk mendapatkan benda-benda berharga itu di dunia. Bahkan saking ekstrimnya, mereka bisa saling bunuh. Mereka mencuri, mereka merampas dan merampok hanya untuk mendapatkan benda-benda yang di dalam benak mereka itu berharga. Tapi di akhirat kelak ibadallah, itu tidak lagi berharga. Sebagaimana hadis Nabi SAW menceritakan bahwa nanti di akhirat kelak akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala emas-emas dalam bentuk pilar, emas perak dalam bentuk pilar besar-besar itu. Bukan kecil, pilar besar. Tapi enggak ada yang mau gubris, enggak ada yang mau rebutan. Itu di akhirat. Kenapa? Enggak berharga. Tapi cuma di dunia aja jadi rebutan. Kemudian ada seorang pembunuh datang. Dia mengatakan gara-gara kamu aku membunuh. Kemudian dia tinggalkan. Kemudian ada yang pemutus silaturahim. Lalu mengatakan gara-gara kamu aku putus silaturahim. Ada pencuri datang, gara-gara kamu aku mencuri. Kemudian ditinggalkan. Artinya itu tidak lagi sebagai barang berharga. Itu kan kembali kepada pola pikir manusia. Karena manusia itu cinta dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Harta benda semacam ini. Sehingga karena saking cintanya, Allah Subhanahu wa taala uji mereka untuk mengeluarkan sebagiannya. Itu berat untuk sekedar mengeluarkan sebagian, padahal itu semua adalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menitipkan, memerintahkan kepada manusia untuk mengeluarkan sebagiannya. Lah aneh, enggak mau dia. Kayak sebagian orang sekarang ketika berhutang memelas, ketika ditagih galaknya luar biasa. Bukan duit dia, tapi galaknya luar biasa. Sebagian orang begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk keluarkan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk haji pakai duit kan, umrah pakai duit, kurban pakai duit, zakat pakai duit, sedekah pakai duit. Apalagi ibadah-ibadah yang butuh uang, bangun masjid pakai duit. Keluarkan sebagian, Allah perintahkan begitu. Tapi manusia karena sudah settingan di benaknya itu sangat berharga, sangat mulia, sangat di dunia ini berat untuk mengeluarkannya. Manusia begitu. Padahal di akhirat itu bergelimang luar biasa dan enggak ditoleh sama mereka. Di saat proses penghisaban. Ya, karena betapa beratnya pertanggungjawaban atas apa yang pernah dilakukan ketika di dunia. Mereka mengatakan gara-gara kamu aku membunuh, gara-gara kamu aku mencuri, gara-gara kamu aku putus hubungan silaturahim. Demikian pula ketelanjangan itu menarik ketika di dunia. Tapi di akhirat enggak menarik lagi. Rasulullah SAW mengabarkan innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Kalian bakal dibangkitkan di hari kiamat padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian sama sekali dan belum dikhitan. Dibalikin seperti itu, sementara matahari di atas kepala manusia. Dalam riwayat Muslim sebutkan 1 sampai 2 mil saja. Dekat itu. Ya. Taib. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kaifal aurat ya Rasulullah?" Bagaimana dengan aurat wahai Rasulullah? Kan bisa melihat satu sama lainnya. Ya. Sebagian riwayat mengatakan ayanduru ba'duna ba'dan ya Rasulullah. Kalau begitu kita bisa saling melihat wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Al-amru asyaddu min hada ya Aisyah. Perkaranya lebih dahsyat daripada sekedar nengok punya orang. Karena sudah enggak menarik lagi. Mereka disibukkan bagaimana mereka bertanggung jawab atas apa yang dahulu dikerjakan ketika di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Suatu menarik tidak lagi menarik. Taib. Nah, kembali kepada malaikat Jibril alaihissalam yang diterangkan tadi. Sampai intan berlian berjatuhan dari bulunya. Sungguh indah. Ya. Tapi bukan kemudian punya aku jatuh, enggak sama sekali. Karena Jibril alaihissalam enggak butuh itu. Memang begitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan keindahan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Wa hadza isnadun jayyid qawiyyun, dan hadis ini sanadnya bagus dan kuat. Sementara Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Jibrila ala sidratil muntaha." Aku melihat Jibril di atas sidratil muntaha. Ya, sidrah itu pohon. Ya, sidrah itu pohon. Muntaha, ya, yang paling tinggi. Nah, Jibril berada di atasnya. Walahu sittu mi'ati janahin, dan dia memiliki 600 sayap. Sa'altu Asiman anil ajnihah. Aku bertanya kepada Asim, yaitu perawi hadis, tentang sayap-sayap tersebut. Fa'aba ayyukhbirani. Namun dia menolak mengabarkan kepadaku. Qala fa akhbarani ba'du ashabihi. Sebagian sahabatnya mengabarkan kepadaku annal janaha ma bainal masyriqi wal maghrib. Bahwa sayapnya Jibril alaihi salam itu antara timur dan barat. Timur dan barat itu dua arah yang saling bertentangan, berjauhan, tidak mendekat tapi menjauh. Tapi sayap Jibril alaihi salam gedenya seperti itu. Besar sekali. Jibril itu malaikat yang super besar. Ya, dan super indah. Hadisnya diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, dan Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Wa rawa Ahmadu an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam. Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihi salam mendatangiku fi khudrin, dengan memakai jubah hijau, mu'allakun bihid dur, di mana baju hijau, khudr itu sutra, ya, baju hijau sutra, ya, dan bertaburan intan-intan ada di bajunya dan di jubahnya. Itu yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penampilan Jibril alaihi salam. Ya, ini kan perkara gaib. Dan beliau berbicara tentang itu, hadisnya sahih, kita terima, kita imani. Ya, seperti apanya kita nggak tahu karena secara detail tidak disebutkan. Ya, hanya sebagian saja. Tapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Jibril adalah malaikat yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat indah. Sanad hadis ini juga bagus. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Masruq, semoga Allah merahmatinya. Qala kuntu inda Aisyah. Aku pernah berada di Aisyah. Aku pernah berada pada Aisyah radhiyallahu anha faqult. Kemudian aku berkata, alaisallahu yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Surat At-Takwir ayat 23. Dan sungguhnya dia melihatnya di ufuk yang nyata. Di sini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya,
sungguhnya dia melihatnya di ufuk yang nyata. Ini pertanyaan Masruq, seorang tabi'i, kepada Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Kemudian di ayat yang lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia melihatnya di kali yang lain. Faqalat, maka Aisyah berkata, ana awwalu hadhil ummah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Aku adalah orang pertama dari umat Islam yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua ayat itu. Jadi tabi'i ini, generasi setelah sahabat ini, ya, bertanya, sepertinya Rasulullah melihat Allah. Ya. Mengesankan begitu. Sungguhnya dia melihatnya. Maksudnya dia Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Aisyah mengatakan kepada Masruq rahimahullah, aku adalah orang pertama dari umat Islam yang bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Maksudnya apa wahai Rasulullah? Ini pemahaman terbaik, pemahaman para sahabat. Ya, jadi kalau untuk baik, ikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang apabila tidak tahu sesuatu bertanya langsung pada Rasulullah SAW. Jadi nggak pakai penafsiran sendiri, tidak memakai interpretasi sendiri, tidak, langsung bertanya pada Rasulullah kalau nggak ngerti. Makanya Aisyah mengatakan, aku adalah orang pertama yang bertanya langsung pada Rasulullah tentang ayat tadi. Ya, apa kata Aisyah? Innama dzaka Jibrilu. Wahai Rasulullah, apa maksudnya? Maka Rasulullah mengatakan, yang dimaksud itu adalah Jibril di ayat itu. Jadi bukan Allah. Yang dilihat Rasulullah itu bukan Allah. Jadi tidak ada satupun manusia setinggi apapun derajatnya di fase dunia. Di fase dunia itu fase yang ketiga, karena manusia itu melewati 5 fase. Ini faedah ya. Yang pertama fase ketiadaan. Sekarang 2024. Kita yang hadir ini, kalau ditanya 100 tahun yang lalu kita di mana? Tahun 1924. Jawaban kita apa? Pak yang senior Pak, mohon maaf. Di mana tahun 1924? Nggak tahu kan? Nggak ada memang, kita nggak ada. Ini nggak ada memang. Ini yang hadir ya. Saya bertanya pada yang hadir di sini. Saya nggak yakin ada yang umurnya 100 tahun di sini, nggak ada. Kalau ditanya di mana tahun itu, kan bukannya itu sudah pernah lewat kan? Sudah pernah lewat kan? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia suatu masa di mana saat itu dia bukanlah apa-apa. Allah yang mengatakan begitu. Kita di tahun itu enggak ada. Ya, bukan apa-apa bahkan. Kemudian itu fase pertama, fase ketiadaan. Kemudian bertransisi, namanya pembuahan. Sebagaimana umumnya manusia, kecuali Adam alaihissalam yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, ya, dari tanah. Kecuali Nabiullah Isa alaihissalam yang penciptaannya sama seperti penciptaan Adam alaihissalam, seperti yang Allah firmankan. Tapi umumnya manusia, proses transisinya adalah pembuahan. Kemudian Allah ciptakan bakal manusia di alam rahim. Kita mengalaminya. Terima kasih. Taib. Kemudian setelah itu bertransisi lagi, dinamakan dengan kelahiran. Kita berada di alam dunia. Ini yang ketiga nih.
Kita sekarang ada di sini. Dan pasti kita akan bertransisi lagi yang disebut dengan kematian. Kita masuk dalam kehidupan yang baru. Kehidupan di alam barzakh. Ada kehidupan di sana. Sebab itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tapi kehidupan yang berbeda. Sebagian orang memahami karena itu hidup, maka boleh datang ke kuburan untuk curhat kepada penghuninya. Ini perilaku jahiliyah. Karena kehidupan ini berbeda. Barzakh itu artinya dinding. Ini membantah mereka yang punya keyakinan seperti itu. Nggak bisa lagi curhat. Tapi kalau menerima kiriman bisa. Doa misalnya. Karena mereka butuh doa-doa orang yang masih hidup. Tapi curhat kepada mereka itu enggak bisa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka enggak dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka enggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Allah yang bilang begitu. Ya, maka dilarang untuk minta pada mereka. Kalaupun ziarah kubur, doain mereka. Karena mereka butuh doa-doa itu. Dalam hadis turfa'u darajatul mayyit, tiba-tiba terangkat derajat si mayit. Lalu bertanya, "Ai Rabbi, ay syai'in hadhihi?" Wahai Tuhan, ada apa ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, "Waladuka astaghfara lak." Anakmu memohonkan ampunan untukmu. Bermanfaat. Doa. Nah, itu fase yang keempat. Transisinya namanya kematian. Itu transisi saja. Kemudian transisi berikutnya yang kelima adalah apa? Kebangkitan. Untuk kemudian dibalas, diperhitungkan untuk kemudian dibalas atas apa yang pernah dikerjakan ketika di dunia. Jadi kalau kita bicara 5 fase atau tahapan kita sekarang ada yang 3, pasti akan melewati yang 4 dan 5. Nah, siapapun orangnya, bahkan manusia yang tertinggi derajatnya sekalipun, di fase dunia tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam peristiwa Mi'raj menghadap langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Beliau enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikira oleh sebagian orang, ini ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, kemudian juga walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ditanyakan langsung pada Rasulullah oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Aku adalah orang pertama yang bertanya hal itu kepada Rasulullah. Dijawab, yang dimaksud itu adalah Jibril. Aku melihat Jibril. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan, Nabi Musa alaihi salam pun begitu. Ketika mohon agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepadanya, Allah mengatakan lan tarani, sekali-kali engkau tidak akan bisa melihatku. Di fase dunia. Di fase dunia. Ya, tapi kalau engkau tetap menginginkan hal tersebut, undur ilal jabal fa in istaqarra makanah fasaufa tarani. Maka lihatlah kepada gunung itu. Jika gunung itu tetap pada posisinya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun tersungkur pingsan. Enggak mampu. Cuma sekalian yang dimuliakan, ini fase dunia. Tapi di akhirat kelak, nikmat terbesar bagi penduduk surga adalah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sungguhnya engkau bakal melihat Tuhan kalian secara langsung. Dalam riwayat yang lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar Lailatul Badri la tudamuna fi ru'yatih. Sungguh kalian bakal melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan, di mana kalian enggak perlu berdesak-desakan saat melihatnya.
Bukan Allah seperti bulan, tapi cara melihat Allah sama seperti cara kita melihat bulan. Kita melihat bulan di sini, yang sono lihat juga, yang di sono lihat juga, yang di sono lihat juga, desek-desekan, nggak perlu. Itu nikmat terbesar bagi penduduk surga yang selama ini kita nggak tahu pencipta kita, ya nanti di akhirat kelak, ya kita berharap kita semua termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapatkan anugerah bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu nikmat terbesar. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi di fase dunia, tadi saya sudah sebutkan 5 fase tadi kan. Fase dunia enggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang pun. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj berhadapan langsung dengan Allah, enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lam yarahu fi suratihi allati khalaqa 'alaiha illa marratain. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya melainkan 2 kali saja. Ra'ahu munhabitan minas sama'i ilal ard. Yang pertama, Rasulullah SAW melihat Jibril turun dari langit ke bumi, melihat dari langit ke bumi. Saddan uzmu khalqihi, di mana fisik Jibril saking besarnya terlihat oleh Rasulullah SAW, ya, ma bainas sama'i wal ard. Kalau kita lihat nih, ya, pakai teropong, itu kan banyak sekali planet-planet apa macam-macam kan begitu kan, benda-benda luar angkasa. Itu baru langit dunia. Kata Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Bintang-bintang kelap-kelip ternyata itu adalah gugusan planet ataupun bintang-bintang yang besar luar biasa gitu kan. Itu baru langit dunia, belum level kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Nah, Rasulullah melihat itu. Jibril turun dari langit ke bumi. Saking gedenya Jibril, yang dilihat oleh Rasulullah itu penuh, nggak kelihatan celah sedikit pun. Tubuh Jibril ketika dilihat oleh Rasulullah, melihat ke atas nih, itu ruang yang ada di atas itu penuh. Itu wujud aslinya, pernah terlihat sekali. Itu sekali turun dari langit ke bumi. Itu yang pertama. Tayyib. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua tadi itu, di ayat tadi kita baca tadi, di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Syakik. Beliau mengatakan, qultu li Abi Dzar. Aku bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Syakik ini generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Gimana sih kita tahu sahabat dan tabi'in itu bedanya apa? Definisi sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya dan mati di atas Islam. Adapun tabi'in generasi setelah sahabat. Mereka nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka berjumpa dengan generasi sahabat. Itu perbedaannya. Abdullah bin Syakik ini tabi'i. Ya, bertanya kepada atau menyatakan kepada Abu Dzar, seandainya aku melihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya la sa'altuhu, pasti aku akan bertanya kepada beliau tentang sesuatu. Kata Abu Dzar, wa ma kunta tas'aluh. Apa yang kau tanyakan kalau seandainya engkau berjumpa dengan Rasulullah? Kuntu as'aluhu hal ra'a rabbah. Aku akan bertanya, apakah beliau melihat Tuhannya? Jadi Abdullah bin Syakik berkata demikian kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kan beda generasi nih, ya kan? Kalau aku ketemu nih sama Rasul, aku tanya ini nih, gitu.
Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, "Inni qad sa'altuhu." Aku sudah bertanya tentang itu. Ya kan? Aku sudah bertanya. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, apapun yang pernah terjadi di masa sahabat itu komplit sudah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu penambahan dan pengurangan sama sekali. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Sempurna. Rasulullah wafat. Selesai. Taib. Jadi ketika ada ketika ada generasi yang datang berikutnya berandai-andai akan begini begitu, para sahabat mengatakan, aku sudah pernah tanyain itu. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad ra'aituhu nuran. Yang aku lihat hanyalah cahaya. Yang dilihat oleh Rasulullah saat menghadap Allah hanyalah cahaya. Ya. Hanyalah cahaya. Anna arahu. Aku enggak bisa melihatnya. Berarti cahaya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Yang kulihat cahaya, aku tidak bisa melihatnya. Berarti cahaya itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Berarti yang dilihat adalah hijabnya. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu. Jika Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, la ahraqat subuhatu wajhih mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Niscaya sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh makhluknya. Enggak sanggup. Itu Rasulullah yang bilang. Jadi Allah berhijab dengan cahaya. Bahkan Rasulullah pun enggak bisa melihatnya. Aku enggak bisa melihatnya. Sekali lagi, ini di fase dunia. Tidak ada seorang pun setinggi apapun level dia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pernah melihat Allah di fase dunia. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku melihat Tuhan, ngibul banget tuh. Ya kan? Asli ngibul banget. Sallallahu alaihi wasallam. Orang ngelihat Rasul aja enggak sedikit yang ngibul. Kalau dalam mimpi, ada yang ngomong enggak mimpi loh. Iya tuh. Coba cek aja tuh si Yusuf Mansur di videonya tuh. Terus penipuan-penipuan yang dibilang sama Habib-Habib itu. Ya, banyak tuh cerita-cerita. Ada Rasulullah di sini. Kalau Mahalul Qiyam melihat matanya melotot, ini Rasulullah lagi datang itu. Subhanallah. A'udzubillahi min dzalik. Jangan ditipu dengan seperti ini jamaah. Banyak penipuan-penipuan kayak gini nih atas nama agama. A'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi min dzalik. Orang dalam mimpi aja tuh. Itu pun kalau benar sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah maka benar, karena setan enggak akan bisa menyerupai Rasulullah. Karena kitab karya Tirmidzi ya rahimahullah yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri Rasulullah SAW, ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Baca itu kita banyak tuh, udah diterjemahkan banyak juga, kita baca. Jadi kalau seorang tuh mimpi sesuai dengan sifat-sifat yang tersebut di dalam hadis-hadis itu, maka betul itu Rasulullah.
Karena setan nggak akan bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tapi kalau bukan, pastikan itu setan yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Dulu tahun 2001, berarti 23 tahun yang lalu, saya mengisi pengajian di daerah belakang istana situ, sebuah masjid. Ya, ada orang selesai pengajian datang, Ustadz, saya mimpi ketemu Rasulullah 2 kali. Gitu. Terus saya tanya, bagaimana cirinya? Kan simpel aja kan pertanyaannya kan. Karena kalau sesuai ya pasti benar, saya akan benarkan gitu. Saya pengen dia cerita aja dulu gitu. Rasulullah itu janggutnya klimis. Oke, klimis ya. Terus apa lagi yang Anda lihat? Beliau pakai baju koko. Wah, itu setan itu. Karena Rasulullah sendiri SAW itu jenggotnya tebel. Para sahabat menyaksikan beliau itu berjenggot apa? Lebat gitu. Kalau dibilang klimis, ya salah dong. Cirinya begitu. Terus pakai baju koko. Kapan belinya? Enggak pernah ada, itu bukan. Rasulullah pernah memakai beberapa pakaian seperti kain ihram, izar, warida, atasan, bawahan. Ya itu di antara baju Rasulullah SAW. Kemudian jubah, itu pernah juga dipakai Rasulullah SAW. Tapi baju koko. Wah, ini pasti setan, saya bilang. Itu setan. Nah, Rasulullah nggak begitu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ngaku-ngaku banyak nih model-model kayak gitu. Tapi supaya selamat, pegang itu, ya, dalil-dalil yang kuat, sehingga kita nggak tertipu dan tidak akan mempan untuk ditipu, karena pegangan kita kuat. Apalagi sampai mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ajarannya Siti Jenar, ya, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Kemudian sebagian orang itu, kamu pasti masuk surga tuh. Kalau kamu masukin neraka, saya akan padamkan api jahanam, katanya. Wih, itu orang-orang sekarang yang panitia surga ini, ya, habis itu bayar berapa, subhanallah. A'udzubillah min dzalik. Sudah enggak zamannya kayak gitu. Belajar. Banyak orang tukang tipu atas nama agama nih. Ya kan? A'udzubillah min dzalik. Belakangan yang viral juga, ya kan? Qala Rasulullah SAW, maqali ana, apalagi ini? Mana ada ngomong kayak gitu Rasulullah SAW. Ya. Dianggapnya itu bahasa Suryani atau bahasa semut, bahasa apa segala macam. Na'udzubillah. Terus disandarkan itu kepada Rasulullah lagi. Kan Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Rasulullah bilang begitu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada hadis kita, Rasulullah enggak pernah melihat Allah secara langsung. Yang terlihat hanyalah cahayanya. Ya, dan itu adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Muslim mengeluarkan dari 2 jalan dengan 2 redaksi dari Abu Dar. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak? Kata Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an, aku bertanya pada Rasulullah SAW, apakah engkau melihat Tuhanmu? Faqala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Tidak bisa. Wa an Abdullah bin Syakik rahimahullah qala qult li Abi Dzar. Ya. Aku bertanya kepada Abu Dzar, "La ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuh." Seandainya aku melihat Rasulullah SAW, aku akan bertanya kepada beliau. Faqala an ay syai'in kunta tas'aluh. Apa yang akan kau katakan ketika engkau berjumpa? Seandainya engkau berjumpa dengan beliau, qala qult kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak. Aku akan bertanya kepada beliau, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Qala Abu Dzar, qad sa'altu, aku sudah tanya. Qala ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan juga telah sahih hadis diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, ya,
tentang firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, artinya Rasulullah melihat Jibril alaihi salam, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Silakan adzan dulu. Cek di situ. Baik, sekarang silakan jamaah yang mau bertanya. Kita manfaatkan jeda antara adzan dengan iqamah untuk pertanyaan. Untuk tanya jawab. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Iya. Iya. Taib. Selain dalam wujud aslinya 2 kali itu, Jibril datang pada Nabi SAW itu dalam bentuk manusia. Ya, para sahabat pernah, tapi mereka nggak tahu kalau itu Jibril. Tapi setelah kejadian baru dikasih tahu Rasulullah, seperti hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim. Ketika Jibril datang dengan penampilan manusia, mirip seperti duta Rasulullah, sahabat yang sering ditunjuk Rasul sebagai duta besar beliau, yaitu Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Ya. Terus setelah selesai tanya jawab tentang Islam, iman, ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Terus Rasulullah tanya, kalian tahu nggak siapa tadi yang datang? Gitu. Para sahabat nggak tahu. Ya Allahu wa Rasul alam. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi yang datang Jibril. Dia datang untuk mengajari agama Islam kepada kalian dalam bentuk tanya jawab. Jadi di antara bentuk dakwah adalah model tanya jawab. Ya, Jibril bertanya pada Rasulullah, Rasulullah menjawab. Nah, gitu. Nah, itu contohnya. Adapun wahyu yang datang pada Nabi SAW itu bermacam-macam. Ya. Yang paling berat dirasakan Rasulullah itu kalau ada suara lonceng. Ya, suara genta. Seperti apa loncengnya saya nggak tahu. Tapi kita tahu lonceng itu apa. Ya, suara genta itu apa, persisnya kayak apa, iramanya kayak apa, saya nggak tahu. Nggak disebutkan soalnya. Tapi ketika kedatangannya dalam bentuk seperti ini, itu adalah yang paling berat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, suatu ketika pernah datang wahyu pada Rasulullah SAW, saat itu Madinah dalam keadaan sangat dingin sekali, menusuk. Akan tapi Rasulullah SAW berkeringat ketika menerima wahyu itu, padahal dingin plus kering. Kalau di Jazirah Arab itu kelembaban itu rendah. Kok di sini kan tropis, kelembaban tinggi, di sana kering. Itu bisa keringatan kayak gitu, bercucuran kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang dalam bentuk manusia. Kemudian datang juga dalam mimpi. Itu di antara cara-cara wahyu itu datang. Demikian. Berikutnya, silakan. Ya. Fitnah. Terus takwili. Yang saya tanyakan itu bentuk-bentuk mutasyabihat itu yang dicenderungi oleh orang-orang yang condong kepada mutasyabihat. Ya, baik. Ayat-ayat Al-Quran terbagi 2. Yang pertama itu muhkamat, yang jelas dan gamblang, seperti wa'budullaha wa tusyriku bi syai'a, beribadalah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun, clear. Ya. Contoh lagi, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, clear. Ya. Wala taqrabuz zina, dan jangan kamu dekati perzinahan, clear. Itu muhkamat. Yang kedua adalah mutasyabihat. Mutasyabihat itu samar. Oke, samar. Nah, prosentase antara yang muhkamat dengan mutasyabihat itu lebih besar muhkamat. Dan itu mayoritas isi Al-Quran. Semuanya jelas, kebanyakannya jelas. Jadi yang mutasyabihat itu sedikit dibandingkan dengan muhkamat. Ini bisa dipelajari dalam ilmu usul tafsir, dasar-dasar ilmu penafsiran. Itu ada semua diterangkan di situ. Oke.
Nah, yang samar itu pun terbagi dua. Ada yang disebut dengan tasyabuhun hakiki, kesamaran yang hakiki. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali. Seperti alif lam mim, nggak ada yang tahu apa itu. Itu alif lam mim ra, ha mim, toha, yasin, nggak ada yang tahu. Tapi sebagian orang cari-cari. Toha itu nama Rasulullah, yasin itu nama Rasulullah, ala toha, ala yasin, Habibillah. Tuh, dari mana itu? Memang Rasulullah punya sejumlah nama, tapi toha dan yasin tidak termasuk di dalamnya. Nah, di antara nama beliau adalah Muhammad, ada Ahmad, Al-Muqaffi, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah. Ya, ada sejumlah nama. Tapi toha dan yasin tidak termasuk di dalamnya. Dari mana mereka cari? Ya kan? Taib. Nah, ini tidak benar. Itu tasyabuhun hakiki. Kemudian berikutnya adalah tasyabuhun nisbi, kesamaran yang nisbi, tergantung dari tingkat pengetahuan masing-masing orang. Gitu. Misalnya, seorang nggak ngerti ini maknanya apa, ya, sementara yang lain sudah tahu. Taib. Orang yang nggak tahu ini bisa jadi tahu dengan cara bertanya. Kayak tadi contohnya. Bagi sebagian orang, mereka nggak tahu yang dilihat oleh Rasulullah itu siapa. Tapi sebagian yang lain tahu. Makanya nggak tahu tanya kepada yang tahu. Supaya apa? Supaya hilang kesamarannya itu. Sebab itu Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Tapi kalau bertahan, ya, tetap pada yang mutasyabih, itu keliru. Dia akan tersesat di situ. Tapi ada sebagian orang yang senang mencari ayat-ayat mutasyabihat seperti ini supaya bisa dipelintir-pelintir sesuai dengan keinginannya. Dia punya nih pegangan duluan nih, kemudian dicari ayatnya untuk membenarkan pikirannya. Yang benar apa? Kaji dulu ayatnya, kumpulkan dulu semuanya datanya, baru ada kesimpulan hukum. Tapi ini enggak, dia sudah punya kesimpulan hukum, dia cari-cari untuk membenarkan pendapatnya. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang menyimpang. Gitu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau engkau mendapatkan ada model orang yang seperti ini, dia cari-cari pembenaran atas pikirannya dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menyimpang, maka berhati-hatilah dari mereka. Begitu penjelasannya. Alhamdulillah. Ada lagi? Berapa menit lagi nih? 3 menit, satu pertanyaan lagi, silakan. Silakan jemaah. Tidak ada? Baiklah, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.